Baiklah, kita akan belajar bagaimana cara mengambil potongan short axis parasternal. Sebelumnya kita sudah belajar cara mengambil long axis parasternal. Nah, pada kali ini kita akan belajar banyak tentang cara mengambil potongan short axis parasternal. Ada 4 view yang wajib kita ambil di sini. Yang pertama adalah short axis setinggi katup aorta, ya. Kemudian potongan short axis setinggi katup mitral. Yang ketiga adalah short axis setinggi papillary muscle dan short axis setinggi apex. Jadi ada 4 view, ya. Ada 4 view, nanti harus kita evaluasi di sini. Saya ulang lagi. Setinggi katup aorta 1, yang kedua setinggi katup mitral, yang ketiga setinggi otot papillary, dan yang keempat adalah setinggi apex, ya. Jadi cara mengambilnya sangat mudah, ya. Seperti video ini bisa dilihat, ya. Posisi probe-nya, ya, tetap pada posisi long axis. Kita tinggal putar saja. Kita putar, ya. Ini lihat, diputar. Kita putar 90 derajat, ya, sampai mengarah pada bahu kiri pasien atau jam 1. Nah, dan ini kita akan dapatkan, ya, kita dapatkan potongan setinggi aorta. Nah, bisa dilihat ini adalah gambaran aortanya. Ada 3 cuspis di sini, ya. Nah, bisa dilihat, ya. Ada 3 cuspis, ya. Yang ini adalah NCC, yang ini adalah LCC, dan yang ini adalah RCC. Dan yang ini adalah katup tricuspid, dan ini adalah katup pulmonal. Nah, ini evaluasi, ya, apakah ada terjadi regurgitasi, ya, atau stenosis, ya, masing-masing katup, baik pada tricuspid atau pada katup pulmonal, ya. Jadi ini perlu kita lihat. Kalau terjadinya stenosis, ya, kita akan kelihatan, ya, gambaran turbulensi di sana, di katupnya masing-masing, baik di tricuspid ataupun di katup pulmonal. Selanjutnya kita akan mengukur tekanan di arteri pulmonal, ya, MPAP. Ini kita letakkan sampel volumenya tepatnya di depan katup pulmonal. Nah, ini kita tekan, kita tempelkan, ya. Kemudian kita tekan PW, ya, tekan PW, ya, maka akan kelihatan seperti ini. Nah, ini setelah kita tekan PW. Kemudian kita freeze, kita pilih pulmonik, ya, kita pilih pulmonik. Nah, kemudian kita pilih PVACCT. Nah, kemudian kita tarik garis, ya, dari baseline sampai puncak paling bawah ini. Nah, maka akan keluar nilainya. Nilainya seperti ini. Nah, ini adalah PVACCT 134,08 ms, ya. Rumusnya adalah 80 dikurang setengah time atau setengah PVACCT. Jadi kalau dia lebih dari 25, itu adalah hipertensi pulmonar. Normalnya itu di bawah 25. Jadi rumusnya adalah, saya ulang lagi, rumusnya 80 dikurang setengah PVACCT, ya, setengah dari 134,08, ya. Jadi ini 134,08 dibagi 2. Nah, dibagi 2, 80 dikurang setengah 134,08. Normalnya itu adalah di bawah 25. Di atas 25 berarti ada kenaikan tekanan di arteri pulmonal. Oke, sekarang kita kembali lagi ke posisi setinggi katup aorta. Nah, ini kita lihat lagi, sekali lagi kita lihat, ya, secara jelas, ya, daun katupnya, ya, apakah ada kalsifikasi atau tidak, ya, daun katup aorta. Ini ada 3 cuspis ini, kita lihat, kita perhatikan benar-benar, ya. Kita freeze, ya, kita lihat pelan-pelan, ya, apakah ada kalsifikasi atau tidak. Oke, sekarang dengan posisinya masih di
katup orta, kita lakukan tilting sedikit ya. Kita tilting sedikit ke bawah. Nah, kita akan ketemu dengan potongan setinggi katup mitral. Ini ada gambaran yang kita sebut dengan fish mood ya, bentuk mulut ikan ya. Nah, dan di sini juga kita harus evaluasi ya segmennya, baik dari sisi anterior ya, inferior ya, bagian septalnya dan bagian lateralnya. Jadi di sini ada 6 bahagian ya, ada 6 bahagian yang kita evaluasi ya. Jadi kalau memang ada stenosis ya, kita harus ukur ya, kita ukur dengan modalitas kita sebut dengan MPA planimetri ya. Jadi kita pilih menu mitral valve ya, kemudian kita pilih MPA planimetri ya. Jadi kalau memang ada stenosis ya, jadi kita ukur kan. Kemudian kita tilting lagi sedikit ke bawah, menemukan papillary muscle. Nah, ini adalah gambaran papillary muscle ya. Jadi di sini juga kita evaluasi segmennya. Segmennya di sini juga ada 6 segmen yang harus kita evaluasi, baik dari anterior ya, baik dari sisi inferior dan juga baik dari sisi septal dan juga lateral. Jadi ini harus kita evaluasi secara jelas ya, dan gambar videonya harus disimpan ya. Jadi satu saat kita bisa lihat kembali segmen di mana yang terjadi gangguan abnormality ya. Jadi 6 segmen yang harus dihafal di sini ya. Jadi ini 6 segmen ini harus kita lihat secara jelas ya, apakah ada terjadi gangguan atau tidak. Nah, oke, sekarang kita tilting ke bawah lagi ya, maka akan kita dapatkan gambaran setinggi apex ya. Jadi ini ada 4 segmen di sini yang harus kita evaluasi ya. Yang ini adalah bagian atas ini adalah anterior, ini bagian bawah ini adalah inferior, ini bagian yang tanda ini adalah lateral ya, dan ini adalah septal ya, septum ya. Jadi kalau pada apex itu ada 4 bagian ya, sementara pada setinggi katup mitral dan setinggi otot papillary itu ada 6 segmen yang kita evaluasi. Jadi pada apex itu ada 4 ya, ada anterior, kemudian ada inferior, ada lateral dan ada septal. Oke, demikianlah ya pemeriksaan echo dengan view short axis. Semoga bermanfaat. Thank you.